Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-134. Yang kali ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan seperti biasa apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 1, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan judul perikop, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di saat teduh ini, kami mau merendahkan hati dan datang kepadamu Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian, kiranya Tuhan mencelikan mata rohani kami, supaya kami boleh menangkap apa maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Perikop 134, kita memasuki Injil Markus. Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan Injil Matius. Matius 1-28 sudah kita selesaikan, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih belum mengikuti seri pendalaman Alkitab di Injil Matius, ya, saudara boleh lihat di playlist dan saudara boleh menyaksikan atau belajar langsung lah melalui seri pendalaman Alkitab perikop 1 sampai dengan perikop yang ke-133. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi. Episode sebelumnya atau perikop sebelumnya kita dibawa untuk mengenal satu karakter ini yang bernama Yohanes Pembaptis, saudara ya. Sesuai nubuat di dalam Alkitab, bahwa akan ada utusan seseorang yang mendahului kedatangan Sang Mesias, yakni orang dengan roh dan kuasa Elia, ya, dan dia juga punya penampilan layaknya Nabi Elia, saudaraku ya. Dia adalah Yohanes Pembaptis, ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Saudara, kita perlu memahami dulu. Jadi Yesus itu memang disebut sebagai orang Nazaret, ya. Ada ayat yang berkata bahwa ia disebut orang Nazaret untuk menggenapkan, ya, nubuat dari Perjanjian Lama. Masalahnya di sini orang mulai menyelidiki kitab suci Perjanjian Lama, tidak ada satu penyebutan mengenai kota Nazaret ini, saudaraku. Apakah nubuat ini jadi lantas tidak valid, ya? Karena Yesus Sang Mesias ini disebut orang Nazaret untuk menggenapkan apa yang dinubuatkan di dalam kitab suci. Mari kita berusaha untuk memahami terlebih dahulu, saudaraku ya. Maksudnya apa sih? Kalau kita belajar dari, ya, referensi kita bisa dapatkan secara bebas, ya. Kota Nazaret itu menurut tradisi Kristen, ya, ada dugaan bahwa Nazaret ini mengacu kepada kata Ibrani Netzer. Netzer yang artinya tunas atau taruk yang tumbuh, ya. Dan memang ada ayatnya di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, ya.
suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi itu sebuah nubuatan mengenai Mesias yang katanya akan lahir dari keturunan Isai, dari keturunan Daud, saudara ya. Memang Yesus disebut sebagai anak Daud. Ialah, ia dinubuatkan ia adalah dari keturunan Raja Daud, dari keturunan Yehuda, saudara ya. Nah, jadi Netzer itu katanya merupakan akar kata dari nama Nazaret ya. Jadi Nazaret itu di dalam bahasa Yunani Nazoraios ya, atau dalam bahasa Ibrani-nya Nazari, yang bisa berarti orang dari Nazaret atau sang tunas ya. Jadi kalau memang misalnya ini memang akurat, memang betul bahwa Nazaret itu berkata dari kata Netzer dalam bahasa Ibrani yang artinya tunas, berarti memang Yesus menggenapkan apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1 ya, mengenai tunas Daud. Nah, tapi ada argumen kedua juga. Ada argumen kedua yang menarik. Saya lebih cocok kepada argumen kedua sih. Kitab Yesaya juga menggambarkan bahwa Yesus ini adalah pribadi yang tidak disukai orang. Maksudnya dia adalah bukan tidak disukai, lebih tepatnya dia seseorang yang dihina, dihindari orang. Itu ada di dalam Yesaya ya, mengenai nubuat mengenai seorang hamba yang menderita. Ya, Yesaya 53 kalau tidak salah. Ia orang yang dihina dan dihindari orang. Nah, Nazaret ini itu adalah sebuah kota kecil yang penduduknya sedikit banget. Bahkan di dalam Perjanjian Baru ada banyak sejarah dan bukti sejarah yang memang menyatakan kota Nazaret itu memang betul-betul ada, saudaraku ya. Tapi kayak nggak dianggap kayak gitu ya. Dan kabarnya tuh banyak, maaf kata ya, ini banyak orang-orang jahat atau orang-orang kriminal yang kelakuannya buruk yang berasal dari Nazaret, saudaraku ya. Makanya kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 46, Injil Yohanes 1 ayat 46, Natanael berkata begini, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, jadi Natanael bertanya-tanya, mungkin nggak ada sesuatu yang baik keluar atau datang dari Nazaret? Karena kota Nazaret terkenal yang jelek-jeleknya, yang buruknya, yang dihina orang. Ya, saudara boleh lihat ya, di dalam Alkitab saudara memang biasanya nama itu akan diikuti dengan asal seseorang itu berasal, seperti Simon dari Kirene, ya, Paulus dari Tarsus, kemudian juga Yesus dari Nazaret. Itu sebutan-sebutan orang ini berasal dari mana. Dan ketika disebut Yesus dari Nazaret, sebenarnya itu ada sebuah pandangan ya kurang baik lah dalam pandangan orang. Oh, dari Nazaret, itu kayak saudara tidak dianggap gitu ya. Itu kampung apa itu, banyak premannya, banyak penjahatnya. Ada sesuatu yang baik gak sih dari Nazaret? Ya dihina, tidak dianggap, direndahkan seperti itu. Ini saya lebih cocok kepada konsep yang kedua mengenai bahwa Yesus adalah seorang hamba yang menderita. Dia seseorang yang dihina dan dihindari orang seperti itu. Dan salah satunya ialah orang yang berasal dari kota Nazaret, yang membuat sebenarnya reputasi Yesus menjadi kayaknya buruk, saudara ya. Karena kota Nazaret terkenal ya banyak yang buruknya, banyak yang tidak baiknya. Bahkan mungkin dilupakan oleh orang, tidak dianggap seperti itulah. Ya, kalau saudara ngomong masalah kampus saja, kamu kampusnya dari mana? Kalau saudara bilang, dari UGM, dari kampus-kampus tenar di Indonesia, saudara akan dikagumi orang. Tapi kalau saudara ya lulusan kampus lokal kayak saya di Kalimantan ini, saudara nggak akan dianggap dipandang rendah seperti itu. Nah, seperti itu juga pandangan orang ketika ini orang dari Nazaret. Wah, Yesus dari Nazaret. Pandangan orang tuh nggak baik seperti itulah, saudaraku ya. Nah, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis.
Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes ya. Orang-orang mungkin akan berpikir, oh Yesus manusia biasa. Perlu saya garis bawahi ya, Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi jangan dibalik, bukan manusia yang dituhankan oleh orang Kristen atau diangkat Tuhan oleh orang Kristen, bukan. Yesus ini adalah sang terang, sang firman yang menjelma menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya dan betul-betul menjadi 100% manusia. Jadi Yesus ini mewakili kita. Dia yang sulung dikatakan firman Tuhan. Ya. Yesus kenapa dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Ini juga pertanyaan saya dari dulu juga sih ya. Kalau saudara baca padanan ayatnya, saudara bisa lihat di dalam Injil Matius ya. Injil Matius. Sebenarnya Yohanes Pembaptis itu merasa tidak layak untuk membaptis Yesus. Matius 3 ayat 14, Yohanes berkata begini, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi Yohanes ini sadar bahwa Yesus itu lebih besar daripada dia. Bahwa Yesus itu sang Mesias yang dinubuatkan. Boro-boro ngebaptis, harusnya aku yang dibaptis oleh engkau. Yesus dibilang seperti itu. Lalu jawaban Yesus menarik di sini yang tidak ada dalam kitab Markus ya. Dari surat Markus ya. Lalu Yesus menjawab katanya, kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi pembaptisan Yesus itu dalam ucapan Yesus itu adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi saudara perlu tahu istilah menggenapkan. Kalau lebih tepatnya itu ya menggenapkan itu sama dengan melengkapi, menyempurnakan. Jadi kalau kita mau menggenapkan kehendak Tuhan, menyempurnakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka saudara harus dibaptis. Kalau Yohanes Pembaptis kan menyerukan pertobatan. Siapa yang bertobat, berilah dirimu dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nah saya bertanya-tanya, Yesus ini perlu bertobat nggak? Orang yang perlu bertobat itu adalah orang yang memiliki dosa dalam hidupnya. Ia mengakui dosanya, baru kemudian ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu jalurnya, cara kerjanya kayak gitu. Yohanes Pembaptis berkhotbah menyerukan pertobatan dan orang-orang datang kepada dia mengakui dosa, dan Yohanes Pembaptis membaptis di mereka. Sungai Yordan, seperti itu. Tapi Yesus apa yang diakuinya? Dosa apa yang diakuinya? Ia divine, ia kudus. Bahkan Yohanes pun sadar, aku yang perlu dibaptis oleh engkau. Karena dia menyadari dia manusia biasa yang berdosa. Tapi Yesus berkata apa? Biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi dengan kata lain, saya bisa bilang begini, kalau Yesus yang tidak berdosa aja harus melalui prosesi baptisan kudus, apalagi kita, orang-orang yang berdosa ini. Jadi kalau Yesus anak domba Allah saja, ketika ia menjadi anak manusia, ia melalui prosesi baptisan kudus, maka saya dan saudara yang hidupnya penuh dengan dosa ini memang perlu dibaptis, saudaraku. Ya, tidak hanya tanda pertobatan, tetapi juga upacara ini bagi saya tuh penting. Kalau saudara menghargai pernikahan, kalau menikah kan ada upacaranya, kemudian ada pemberkatannya, itu dianggap sakral. Tapi ada nggak saudara menganggap sakral ini baptisan kudus? Ya. Jadi kalau kita bicara soal baptisan, ya ini saya terus terang aja, mungkin akan ada yang tidak suka saya dianggap sebagai pro baptisan selam seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke rootnya, ke akar kebenaran firmannya, memang seperti itu. Siapa yang percaya dan dibaptis, itu perintah Yesus ya. Siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya, ia akan dihukum. Jadi percaya dan dibaptis
diselamatkan. Kalau anak kecil dibaptis ketika masih kecil, itu apakah dia sudah bisa percaya? Belum. Walaupun ada orang berkata itu diwakilkan oleh orang tuanya yang menyerahkan dia. Saudara perlu tahu bahwa prosesi penyerahan anak dalam agama Yahudi ya pada umur 8 hari itu berbeda dengan prosesi baptisan. Itu bukan baptisan. Ya. Jadi pada umur 8 hari itu berbeda. Ketika anak diserahkan dalam aturan hukum Taurat itu berbeda dengan baptisan dalam kekristenan. Dalam kekristenan itu bagi saya, menurut saya yang paling sempurna itu memang baptisan dalam konsepnya yang semula, yang sejati, yakni dimasukkan ke dalam air. Karena sekali lagi saya sudah menyampaikan ya bahwa baptisan itu bukanlah ditemukan oleh orang Kristen. Baptisan itu sebenarnya adalah prosesi pentahiran diri para imam yang biasa dilakukan di kolam di bawah tanah ya. Mereka punya basement, di situ mereka membuat sebuah kolam di mana kalau mereka masuk ke dalam kolam itu mereka bisa sepenuhnya menenggelamkan diri mereka, mentahirkan diri mereka sebelum mereka siap untuk melayani. Nah, Yohanes Pembaptis mengadopsi itu karena dia adalah anak imam. Jadi ia membaptis orang di dalam sungai ya. Tapi secara spesifik tidak lantas selalu sungai Yordan. Kalau saudara baca di Alkitab seterusnya dan selanjutnya ya, Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia nggak di sungai Yordan, di mana ada banyak air aja. Itu kata firman Tuhan. Murid-murid Yesus pun membaptis bukan di sungai Yordan, ya. Apalagi yang Rasul Paulus ketika melayani orang kepenuhan Roh Kudus, perlukah mereka dibaptis? Ada pertanyaan seperti itu. Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, perlukah mereka dibaptis? Tapi kata Rasul Paulus ya, mereka harus dibaptis di dalam nama Yesus. Jadi biarpun seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, prosesi atau upacara pembaptisan itu memang tetap harus dilakukan, saudaraku. Jangan kita skip. Banyak orang kan tidak menghormati upacara yang Tuhan sudah perintahkan loh. Saya bilang upacara ini ya. Prosesi pembaptisan itu upacara yang sakral. Jangan sampai saudara membuat-buat upacara yang tidak sesuai dengan Alkitab. Akhirnya jadi polemik sekarang, ya kan? Ribut sekarang gara-gara baptisan mana yang paling benar. Baptisan percik atau baptisan selam. Ya kalau kita kembali kepada makna baptiso itu, baptisan itu kan berakar dari bahasa Yunani, baptiso, yang artinya ditenggelamkan sepenuhnya ke dalam air. Ya kalau kita kembali kepada akar katanya memang harusnya baptisan itu dilakukan pada waktu kita sudah dewasa. Sudah mengerti dosa, sudah mengerti bertobat. Ya. Tapi saya juga mengakui kenapa pada akhirnya anak-anak itu dibaptis ketika kecil supaya mereka menjadi milik Tuhan. Tapi itu kan juga bisa dilakukan dengan cara yang namanya prosesi penyerahan anak, saudaraku ya. Didoakan. Saya percaya dosa itu kan baru bisa menghasilkan maut ketika kita sudah memahaminya. Kalau kita masih belum mengerti, apalagi lebih-lebih bayi gitu ya. Menurut saya kalau bayi, orang-orang percaya yang lahir kemudian mati, ya mereka nggak binasa menurut saya, saudaraku ya. Karena tidak ada perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, masih belum menjadi maut ya. Upah dosa ialah maut, saudaraku ya. Tapi perbuatan-perbuatan kita lah yang membuat kita dibenarkan atau membuat kita disalahkan, dinyatakan berdosa, itu perbuatan-perbuatan kita. Ya, saudaraku. Jadi Yesus di sini dibaptis di Sungai Yordan dan pada saat ia keluar, jadi saya sudah lihat ya, pada saat ia keluar, jadi dia pertama-tama masuk ke dalam air, artinya ditenggelamkan ke dalam air, kemudian ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara di surga, "Engkaulah anak-Aku kasih, kepadamulah Aku berkenan." Jadi ini peneguhan. Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi ketika ia dibaptis dan itu sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan, menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka yang terjadi kemudian ialah langit terbuka, kemudian roh turun dalam rupa burung merpati, dan ada suara lagi, "Inilah anak-Ku kasih, kepadanya Aku berkenan." Saya mau kasih tahu saudaraku, kalau saudara melakukan apa yang Yesus lakukan,
prosesi pembaptisan itu dengan benar, maka saudara akan mengalami seperti ini. Ya, percaya atau tidak percaya, saya sangat yakin Yesus adalah yang sulung. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus, sekalipun saudara Kristen dari lahir, saudara mau dibaptis secara ini sebagai tanda lahir baru, sebagai tanda percaya, sebagai tanda pertobatan, maka saya percaya saudara akan mengalami ini. Saudara akan mengalami seperti apa yang dialami Yesus. Burung merpati turun, artinya Roh Kudus akan turun, tinggal dalam hidup saudara, dan saudara akan dinyatakan anak yang dikasihi. Tuhan berkenan dengan hidup kita. Kalau kita dibaptis dalam kematian Kristus, dan kita dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, itu adalah gambaran dari baptisan, saudaraku ya. Kata orang kalau kita dibaptis itu artinya dosa kita dibasuh. Hidup kita itu dibasuh, disucikan oleh kematian Kristus. Dan ketika kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus oleh kuasa kebangkitannya. Jadi kita menjadi satu dengan kematiannya, dan kita menjadi satu juga dengan kebangkitannya. Itu ada dibahas oleh Rasul Paulus. Jadi saudaraku, materai itu, Roh Kudus akan turun tinggal dalam hidup kita. Bahkan tidak hanya itu, saudara menjadi anak yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada saudara. Itu juga harapan saya, saudaraku ya. Itu juga kesukaan bagi setiap kita. Kalau saudara tidak percaya, mari. Saya berani menantang saudaraku ya. Saudara yang mungkin sudah dibaptis dari kanak-kanak, kalau saudara mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, seperti ini, baptisan di saat dewasa itu lebih akurat, lebih alkitabiah ya. Jadi saya tidak takut lagi berkata-kata seperti ini. Saya menghormati aturan gereja, tapi bagi saya baptisan saat kecil saya lakukan kepada anak-anak saya. Anak saya juga dibaptis di gereja pada waktu kecil, tapi bagi saya baptisan itu adalah sebagai tanda ia menjadi anggota gereja. Ya, bagi saya tidak, kalau ada sebuah gereja yang punya aturan seperti itu, saya hormati. Dan saya anggap bahwa anak saya menjadi anggota atau menjadi bagian dari gereja itu. Ya, namanya tercatat di data di gereja itu sebagai jemaat, seperti itu. Tapi kalau kita mau menjadi warga kerajaan sorga, maka kita juga harus menuruti baptisan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu bagi saya. Dan saya harus akui saudaraku ya, lahir baru atau baptisan ketika sesuai dengan firman Tuhan, itu buahnya berbeda. Saudara akan merasakan damai sejahtera. Saudara, roh manusiamu betul-betul dilahirkan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus menaungi rohmu dan menuntun engkau. Di situ kau akan merasakan perbedaan. Bagi saya pertobatan saya adalah suatu pengalaman adikodrati yang sulit dijelaskan. Karena mata saya tercelik. Ada selubung yang digugurkan. Dan ada kemerdekaan, ada kelegaan. Karena apa? Kutuk dosa dipatahkan, kutuk maut dipatahkan, kemudian tingkap-tingkap langit terbuka sehingga saya bisa melihat kebenaran. Itu adalah hal yang adikodrati menurut saya. Jadi harusnya saudara mau mengalami pengalaman itu. Kalau saudara mau mengalami pengalaman menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, maka mari sama seperti Yesus. Ya, karena sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mendidik dan mengajar kami oleh kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami diteguhkan, dimantapkan, supaya kami juga menghormati kebenaran firman-Mu. Kalau kami mendapatkan satu insight, pemahaman yang baru, biarlah kami juga bertindak dengan penuh keberanian sesuai dengan pemahaman yang sudah kami dapatkan, Tuhan. Jauhkan kami dari hati yang keras, hati yang kaku, hati yang menolak kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terbuka, menjadikan pengajaran hari ini sebuah referensi bagi kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Di perikop yang ke-134 ini, saya berharap saudara boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui pengajaran firman Tuhan ya.
Mari kita bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran, semakin hari semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus melimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.